istri cuman satu, anak baru satu. Jangan kebalik ya, karena anak masih mau nambah, istri tidak nambah lagi. Jadi saya punya istri satu, anaknya baru satu, gitu. Terus saya punya banyak profesi dalam kehidupan. Mungkin bisa diklik berikutnya. Nah, sekali lagi yang kedua. Nah, saya bertahun-tahun bekerja di banyak perusahaan di Jakarta. Dari bawah sampai jadi pemimpin, saya lewatin semua satu persatu. Jadi sebetulnya tidak ada nama pemimpin yang instan, itu nggak ada. Kalau kita nggak pernah belajar bagaimana dari bawah, maka kita tidak akan bisa dari atas melihat dengan baik. Pasti kita akan jadi pemimpin yang sangat negatif. Tapi kalau kita lewat dari bawah, ketika nanti kita jadi pemimpin, kita tahu rasanya bagaimana di bawah dulu. Saya di sini ada hadiah. Selama saya share, boleh dipikirkan kalau ada pertanyaan. Nanti 5 pertanyaan saya anggap paling menarik, saya akan kasih hadiah buku. Buku ini judulnya Ayahku Pahlawanku, ditulis bersama 72 orang dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, dari berbagai latar belakang yang berbeda, latar belakang suku yang berbeda, latar belakang agama yang berbeda. Tapi kami semua di sini menulis tentang satu hal, yaitu tentang ayah kami masing-masing. Tidak ada pemimpin yang berhasil kalau tidak bisa menghargai ayahnya. Entah ayahnya baik atau enggak. Ini bicara tentang filosofi kehidupan yang sangat mendasar. Di sini juga ada yang terkenal, ada Tamara Bleszinski, ada banyak deh di sini. Ini juga dibuat dalam rangka 72 tahun Indonesia Merdeka 2017. Ini kalau di Gramedia kurang lebih harganya 100.000. Di sini saya bagikan gratis. Makanya ketika saya nanti share, coba catat mau tanya apa. Kalau tanyanya berbobot, bermutu, saya kasih buku ini gratis. Kalau enggak, silakan beli di Gramedia, oke? Bagaimana membangun jiwa kepemimpinan, menjadi kepala bukan ekor, akan diangkat naik dan bukan turun. Artinya, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin dalam kehidupan, bukan hanya sekedar follower. Kita yang akan menjadi naik, nggak akan turun dalam segala bidang kehidupan. Klik Pak. Apa bedanya ketua dan pemimpin? Kalau ketua adalah seorang yang dipilih oleh sekelompok orang untuk memimpin berdasarkan atas peraturan yang sudah ada. Contohnya ketua DPR dipilih oleh anggota, ketua senat dipilih oleh semua mahasiswa dan guru. Tapi kalau pemimpin, di sini saya mengartikan adalah seseorang yang memiliki suatu tujuan dan memilih orang-orang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Contoh misalnya presiden yang memilih para menteri untuk membantu mencapai tujuan. Jadi ada goal yang akan dicapai, yang lebih banyak kepada kepentingan yang besar. Seorang pemimpin yang besar, dia harus punya tujuan yang besar, kalau nggak bisa. Terus Pak, kalau seminar lain mungkin semua hanya membagikan pengetahuan, tapi saya di sini mencoba untuk mengimpartasikan sesuatu. Apa itu impartasi? Bukan hanya sekedar transfer. Transfer itu cuma memindahkan orang satu tempat yang lain. Mungkin kita belajar sesuatu, itu transfer knowledge, transfer uang bisa. Tapi kalau impartasi itu sebetulnya, saya panggil rekan-rekan di sini, adik-adik juga bisa, teman-teman juga bisa, menangkap sesuatu yang saya punya, yang mungkin nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah pengalaman hidup saya sudah dijalani sekian puluh tahun, sehingga teman-teman di sini tidak usah melewati kegagalan yang pernah saya lakukan. Salah satu tips bagaimana kita bisa sukses yang paling cepat itu belajar dari kegagalannya orang. Sudah tahu lewat jalan itu terjerumus jatuh ada lubang.
Kenapa masih coba-coba lewat jalan yang itu? Tapi memang kehidupan gak bisa dibagi atau belajar hanya sesimpel itu. Makanya saya bicara soal impartation, itu menangkap sesuatu yang di dalam. Karena itu kalau teman-teman di sini bisa tangkap sesuatu yang di dalam, kalian gak usah ngelewatin saya harus kerja dari bawah. Dari kalau di bank, saya pernah di bank itu kerja clerical, cuma bagian fotokopi, ngantar dokumen. Sampai saya dipercayakan jadi supervisor, memimpin satu divisi. Kita bisa hari ini, saya percaya teman-teman di sini bisa mengubah dunia dengan impian yang besar. Bisa melakukan sesuatu yang dampaknya luas. Bukan orang yang bekerja keras yang bisa sukses atau kaya. Kalau hanya syaratnya kerja keras jadi kaya, maka kuli bangunan akan jadi orang paling kaya. Kerjanya paling keras. Supir mikrolet akan jadi orang paling kaya. Dia kerja pagi siang malam, ngangkut penumpang, nggak istirahat kerja terus. Tapi di sini teman-teman yang masih muda ini sangat cocok dengan ungkapannya Jack Ma. Siapa yang di sini tahu Jack Ma? Nggak ada yang tahu? Masa anak kampus nggak tahu Jack Ma? Foundernya Alibaba.com. Jack Ma adalah orang paling kaya di China hari ini. Dan teman-teman, kalau yang belum tahu, dulunya dia adalah orang yang sangat miskin. Hari ini jadi orang yang paling kaya di negara Cina. Kenapa? Karena dia punya online, bisnis online Alibaba, yang bahkan waktu dia bikin pertama kali, dia bahkan belum mengerti apa itu internet. Kalau teman-teman di sini bisa lihat apa yang Indonesia belum ada, di luar sana sudah ada, tinggal bawa itu ke Indonesia, kalian akan jadi kaya dalam sekejap. Lihat peluang dalam kehidupan, sesuatu yang belum ada di antara teman-teman, kalian bisa bawa sesuatu yang baru, maka dengan sekejap kalian akan jadi terkenal atau kaya. Tapi dasar kepemimpinan bukan itu. Ya, selanjutnya, impartasi itu juga membagikan hidup, membagikan kegembiraan. Nah, minimum saya mau bagi kegembiraan sedikit. Hari-hari ini banyak cerita beredar di mana-mana medsos tentang tiang listrik. Yang nggak ketawa nggak apa-apa, nggak tahu. Yang ketawa ya ketawa aja. Sampai saya dapat suatu cerita, ada 3 Dracula yang lagi berkumpul dan membanggakan kehebatan masing-masing. Dracula yang paling muda, dia berkoar bahwa dirinya luar biasa hebat. Apa bukti kehebatanmu? Tunggu sebentar, dia pergi, bus terbang. 10 menit kemudian dia balik dengan muka berlumuran darah. Lihat desa di sebelah, ya lihat, ludes semua, hahaha. Senior yang nomor 2 panas dia. Oh ya, tunggu sebentar, dia pergi, bus 5 menit udah kembali. Lihat kota di belakang, sudah ludes semua orangnya. Saya hisap darahnya semua. Wah, yang paling senior, dia paling panas, dia paling gak terima. Dia langsung terbang, bus beberapa detik udah datang, mukanya berlumuran darah. Wah, memang hebat seniornya, luar biasa. Ternyata seniornya nanya ke yang lain, kalian lihat tiang listrik di ujung jalan? Lihat, saya nggak lihat. Jadi dia berlumuran darah bukan menghisap darahnya orang, tapi ketatap tiang listrik. Kok bisa ya tiang listrik nggak kelihatan ya? Saya nggak tahu itu jawabannya atau bukan, saya nggak ngerti. Mari kita lanjut ke materi. Bagaimana membangun jiwa kepemimpinan? Apa itu jiwa kepemimpinan? Mengapa menjadikan pemimpin bukan follower? Kita dalam hidup harus naik, jangan turun. Bagaimana? Kita ada prinsip 4M di sini, yaitu mengetahui, memahami, menghidupi, memiliki, atau impartasi. Kita nggak pernah bisa beri ke siapapun apapun yang kita nggak pernah punya. Kita nggak bisa beri atau bagi ke siapapun yang kita nggak pernah punya. Bahkan entah itu kebaikan, entah itu kejujuran,
apapun itu, kalau kita sendiri nggak punya, kita nggak pernah bisa bagi atau share ke siapapun. Kapan jiwa kepemimpinan dibutuhkan? Apakah di sini harus laki-laki atau perempuan? Enggak. Semua butuh memimpin dirinya sendiri minimum. Di mana segala aspek kehidupan. Siapa yang butuh belajar jadi pemimpin? Kita semua yang ingin sukses dalam kehidupan. Teman-teman di sini yang kuliah di tempat ini tentunya ingin suatu hari akan mengalami kesuksesan. Apa sih kesuksesan itu? Apakah hanya sekedar time freedom? Money freedom? Apa yang disebut kesuksesan? Dengan berjalannya waktu, kita semua akan menemukan makna kehidupan itu. Tolong diklik, Pak. Duh, yang ngeklik hilang. Tunggu sebentar. Nah, bagaimana kita nanti ujungnya akan sukses dalam kehidupan? Yang pertama, kita tidak pernah berhenti belajar. Steve Jobs, dia pernah memberikan kuliah di Harvard. Apa kiatnya agar sukses dalam hidup? Dia cuma ngasih satu kata, dua kata. Stay foolish, stay hunger. Tetap bodoh dan tetap lapar. Tidak pernah berhenti belajar. Sebenarnya tidak ada orang yang sudah begitu hebat sampai dia memutuskan berhenti belajar. Ketika seseorang memutuskan untuk berhenti belajar dari apapun ataupun siapapun, maka sebetulnya dia sudah gagal dalam kehidupan. Kita ini tidak pernah bisa menikmati apapun yang kita nggak tahu. Di sini ada yang tahu ada handphone bisa terbang melayang? Kalau orangnya tidur, handphonenya ngecas sendiri. Saya kalau cuma dikasih tahu juga kaget. Tapi hari ini sudah ada teknologi yang memadukan handphone dengan drone. Nah, kalau dijelaskan gini kita bisa mudeng. Tapi handphonenya nonton film cuma tinggal lihat gini aja, nggak usah dipegang. Dia bisa ikutin kita, selfie-nya udah nggak usah pakai drone lagi, handphonenya yang terbang. Ini saya mau menunjukkan bahwa sisi kalau kita memang nggak tahu, ya nggak tahu. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak? Sekarang sudah bisa liburan ke planet lain. 1 orang 2 miliar, berarti sini sudah itu. Banyak hal sebetulnya dalam hidup ini kita yang nggak pernah tahu. Saya ngomong hal yang sederhana sekarang. Di sini semua tahu ada namanya sup. Sup yang di atasnya ada roti, sup jamur, tahu semua? Tahu, itu makanan semua orang tahu. Umum mahasiswa sering makan dan minum. Tapi tahukah teman-teman bahwa sup itu sudah ada di Indonesia sejak zaman Belanda? Karena sup itu hanya muncul di tiap perjamuan kedutaan, kerajaan. Kalau pejabat-pejabat Belanda makan malam, sup itu keluar. Masyarakat nggak tahu, rakyat nggak tahu. Salah satu prinsip kesuksesan Jack Ma adalah kalian yang masih muda, itu adalah modal untuk sukses. Muda itu bisa coba apa aja. Yang kedua, disiplin. Sudah terlalu banyak orang yang mengajarkan disiplin. Tapi yang saya mau share siang hari ini bukan disiplin yang umum. Disiplin yang umum, bangun sepagi-paginya, tidur semalam-malamnya, kerja sekeras-kerasnya. Itu disiplin. Tapi menurut saya, disiplin menurut saya itu adalah mengerjakan sesuatu yang menjadi passionnya kita secara terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi nggak ada aturannya. Yang penting kita lakukan terus-menerus, itu disiplin. Contoh belajar. Ada yang bilang belajar paling efektif kalau pagi. Bangun tidur,
Kalau belum ada kuliah, kuliahnya siang, belajarnya pagi. Ada yang bilang lebih enak belajar siang, ada yang lebih enak belajar malam. Sebetulnya enakan belajar jam berapa? Nggak ada ketentuannya. Guru-guru aja yang menentukan paling bagus jam sekian belajar. Harusnya jam sekian kita tidur. Itu sebetulnya yang tahu adalah diri kita sendiri, karena masing-masing manusia punya kebiasaan yang berbeda. Nggak ada yang punya kebiasaan sama. Nah, disiplin menurut saya, dia itu rajin melakukan sesuatu secara terus-menerus sampai kedisiplinannya atau kerajinannya itu membuahkan sesuatu. Teman-teman di sini tahu nggak, kalau olahragawan juara itu nggak mungkin dia baru belajar kemarin. Juara apapun dalam hidup ini, dia tidak mungkin belajar kemarin. Bahkan atlet apapun dalam hidup ini, itu nggak mungkin baru belajar jadi juara. Pada faktanya nih, kalau nonton film mungkin ada yang terjadi 1 dari 1000 orang. Padahal di Amerika, dalam setiap musim, mereka mencari calon juara itu biasanya di universitas kayak gini. Indonesia memang belum ada. Tapi di Amerika, itu mereka sangat concern dengan olahraga. Jadi mereka cari bibit-bibit unggul itu paling telat di kuliah. Biasanya SMA udah dicari. Dari sekian sekolah, yang terbaik itu diambil. Dari antara yang terbaik, mereka harus berkompetisi sampai ada yang disebut juara. Itu dari orang yang melakukan suatu disiplin, yang saya bicara tadi, melakukan hal yang terus-menerus sampai itu berbuahkan sesuatu dalam kehidupan. Sampai orang-orang dan dunia ini menghargai yang disebut kerja keras. Tapi kalau mau ditanya, mereka betul-betul kerja keras gak sih? Iya sih, tapi ada unsur yang jarang dibagi, yaitu unsur suka atau passion. Disiplin ini tidak akan bisa terjadi kalau apa yang kita lakukan kita nggak suka. Cari sekarang apa yang kamu suka, yang kalian suka. Tekuni, siapa tahu itu membuahkan sesuatu. Saya punya anak umur 10 tahun, laki-laki, namanya Joshua. Dia suka minta dibeliin saya kertas origami, dia mau bikin bentuk-bentuk binatang, bentuk bintang. Suatu hari dia ajak saya ke mall, minta dibeliin origami cukup banyak. Buat apa pikir saya, tapi saya beliin aja. Mumpung yang diminta murah. Kalau dia yang minta mahal, mikir-mikir dulu. Ternyata dia bikin origami, dia jualan di kelas. Umur 10 tahun loh, kelas 5 SD loh. Bukan hanya itu, hari ini dia sudah punya karyawan di sekolah. Dia terima order begitu banyak, dia nggak bisa menyelesaikan origami itu. Dia cari teman-temannya yang butuh uang saku, dia lihat yang jajan nggak bisa makan, ditanya kalau dia dapat order 10 origami 2.000, 3.000 dikasih dia, dibikinin sama dia. Itu saya aja shock. Waduh, ini anak saya better generation, lebih bagus, lebih baik daripada saya. Kalian semua yang di sini harus jadi better generation dari yang pernah ada di kampus ini. Itu harus punya suatu paradigma yang terbuka dan luas. Harus punya mimpi Indonesia jadi negara adikuasa. Dan itu gak bisa satu orang yang ngerjain, gak bisa satu orang yang punya mimpi besar, harus masif. Sadar gak kalian adalah generasi yang merubah sejarah di Indonesia. Dan kita bukan lagi menghendaki negara ini dalam kondisi kritis atau perang atau kerusuhan baru mahasiswanya bersinar. Tapi kalau kalian bisa buka hati, buka pikiran hari ini, kalian akan punya suatu mimpi yang besar. Sehingga one day kalian akan melakukan sesuatu yang ajaib. Bahkan ada suatu penghargaan dari London, itu yang dapat adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah di Malang. Ada yang tahu? Itu satu orang terima penghargaan ke London dari Universitas Muhammadiyah di Malang.
Dia menciptakan suatu bank sampah. Itu idenya sederhana tapi kreatif dan dihargai seluruh dunia. Dan dipraktekkan merubah kehidupan begitu banyak orang. Pemulung di sekeliling kampus di Universitas Muhammadiyah dibiayain dari sampah itu. Dan studi dan praktek itu membuat hasil dia terima penghargaan level dunia. Nasibnya berubah nggak? Ya berubah lah pasti, undangan kemana-mana, tarifnya berbeda dan segala macam. Jadi sekali lagi yang nomor 2 yang saya mau tekankan ini adalah sebuah disiplin yang harus ada rasa sukanya. Kalian mau disiplin, kalau nggak suka, itu sama seperti harimau pemakan daging di sekolahin, jangan makan daging lagi, makan sayur. Nggak bakalan bisa. Dia keluar karena mungkin di sekolahin dipecut nggak makan daging, tapi begitu keluar dari sekolah pasti cari daging lagi. Nangkap ya maksud saya teman-teman? Jadi disiplin yang disertai dengan passion, dengan kesukaan kita. Dan tentu saja yang positif. Jangan alasan, saya sukanya ngerokok, jadi nggak apa-apa dong saya lakukan secara disiplin, tiap hari ngerokok terus, rajin. Itu juga disiplin? Bukan, itu membunuh dirimu. Seperti yang saya tadi katakan, kalau dulu saya di kantor, saya pernah kerja di Citibank, satu ruangan sama teman saya itu ngerokok. Kalau saya ngomong, bro, lu ntar mau kawin gak sih, punya anak gak sih, ingat-ingat itu bisa kena kanker loh. Saya ambilin rokoknya, ada tulisannya, bang, itu kan katanya. Siapa yang tahu bener apa enggak katanya. Dan dia tetap ngerokok, gak berubah. Tapi itu memang balik-balik siang ini itu istilahnya brainwash, buka pikiran, buka hati. Ini cuma sekedar mata kuliah kewajiban, kalian kira cuma datang absen pulang. No, it will be change your life. It will be change your life. Ada sebuah insight yang kalian akan tangkap, kalian bawa pulang, dan kalian akan tahu kalau kalian belajar pilih jurusan, kalian nggak akan sekedar pilih jurusan apa ya yang bisa menghasilkan uang banyak. Uang itu memang penting. Tadi saya dengar sebagian YouTubernya bicara, wah jangan kalian cari uang, uang yang cari kalian. Prakteknya semua orang cari uang. Tapi uang itu memang sesuatu yang aneh. Semakin dicari semakin terbang. Aneh. Ini survei dunia. Hampir semua karyawan di kantor ditanya suka atau tidak pekerjaannya. Nggak suka, banyak yang benci. Makanya saya slogan cintai pekerjaanmu itu saya sekarang tentang dengan keras. Kenapa? Kalau dasarnya udah nggak suka bagaimana? Kalau ada orang itu suka mengerjakan administrasi, dia nulis suka. Ada orang itu sukanya kerjaan lapangan. Kalau itu dipaksa nggak bisa. Ikan berenang, burung terbang. Nggak bisa dipaksain. Ikan suruh terbang, burung suruh berenang, nggak bisa. Ikan berenang, burung terbang. Teman-teman itu diciptakan Tuhan, semua punya tujuannya, semua punya kemampuan khusus yang orang lain nggak bisa. Cuman kalian belum tahu. Kalian belum tahu. Kalian belum tahu. Langsung yang nomor 3, dari tadi saya ngomong passion itu adalah sebuah mimpi yang besar. Mumpung bisa mimpi, mimpilah. Bukan mumpung bisa ketawa-ketawalah, sebelum tertawa itu dilarang ya. Tapi hari ini anggap aja kelas mimpi. Itu adalah suatu disiplin yang dia lakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sampai itu berbuahkan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Ada yang pernah lihat David Beckham di Olimpiade Stadion, dia tendang bola sampai lewatin lingkaran api? Itu kalau bukan David Beckham, nendang aja nggak nyampe. Ada suatu kualitas. Setelah disiplin sekian lama yang dilakukan dengan passion, itu ada yang namanya kualitas. Bill Gates, dia menjadi sangat kaya. Dia lakukan pekerjaan itu dengan sangat senang, bergembira, sukacita. Dia ngerjainnya senang. Bahkan saya pernah ketemu orang punya pabrik emas di
di Indonesia yang menjadi pabrik emas terbesar se-Asia Tenggara. Nggak tahu kan, pabrik emas terbesar di Asia Tenggara itu di Indonesia, bukan di Jakarta, kota lain saya nggak mau sebut. Itu orangnya yang punya, ownernya memang sangat suka dia buat perhiasan emas. Bahkan kalau dia liburan ke puncak orang lain tidur, dia bikin perhiasan itu sendiri. Jadi bagi dia itu bukan pekerjaan, itu kesenangan, itu kegembiraan. Sesuatu yang dilakukan dengan gembira itu akan menghasilkan kualitas yang unggul. Itu akan menghasilkan kualitas yang unggul. Latihannya gampang. Sekarang tanya pada diri kalian masing-masing. Kalian sukanya apa? Mau mimpi sebesar apa? Explore yourself. 4. Praktek, jangan takut salah. Mumpung kalian masih muda. Saya sebetulnya sangat tertampar melihat anak saya aja sudah punya karyawan, saya belum punya karyawan. Oh, anak 10 tahun bisa hire temannya sendiri untuk bikin pekerjaan bersama. Ya, satu lembar origami cuma 2.000 sih. Uang saku mereka emang berapa anak kelas SD 5, kelas 5. Tapi itu saya sudah melihat bahwa wah ini besarnya gak cocok ini jadi karyawan ini. Ini harus mulai diarahkan jadi businessman atau owner. Makanya saya harapin nanti ada 5 pertanyaan yang sangat berkualitas. Kenapa? Karena satu-satunya yang gak berubah dan dikomplain seluruh dunia adalah sistem pendidikan. Dari dulu sistem pendidikan itu modelnya begini, satu arah, murid ngerti gak ngerti dijelokin. Saya harapin semua orang yang mendengar siang hari ini tangkap sesuatu yang saya bilang impartation from inside me, my spirit, semangat saya, antusiasme saya, tangkap. Ada sesuatu yang saya sudah kerjakan dari masa muda sampai sekarang saya lakukan terus. Yang saya lakukan dengan antusias, dengan sukacita, dengan gembira, dengan senang. Dan itu ada wujudnya hari ini. Dan siang ini kalian punya mimpi apa? Mulai. Saya mau jadi apa ya? Saya nggak tahu sekolah sekarang ngajarin atau enggak. Tapi yang jelas saya dulu enggak. Saya dulu nggak pernah ditanya kayak gini. Mimpimu apa? Kalau besar mau jadi apa? Dengan sangat serius. Karena kamu akan bisa jadi seperti apa mimpimu. Kalau itu kamu pegang erat-erat. Emangnya balon doang? Yang nggak pernah lepas dari hatimu. Kalau dia bisa pindah ke lain hati. Kalau mimpi nggak bisa. Siang hari ini kalian punya mimpi apa? Oleh karena itu, yang kelima adalah sebelum kalian jadi seorang pemimpin, kalian harus bisa memimpin diri kalian sendiri. Memimpin dalam hal apa, Pak? Saya kan cuma perempuan. Saya kan cuma perempuan dan besok cuma jadi istri ngerawat anak. Anaknya besar, mantu, terus dipanggil Tuhan, meninggal, selesailah hidup saya, Pak. Teman-teman, ini tahun berapa? Kartini aja pikirannya nggak begitu. Kartini itu tahun berapa? Memang cuma satu. Kenapa dia sampai begitu menonjol, sampai dibuat filmnya? Tahu nggak, nonton nggak yang main Dian Sastro? Sampai dibuat filmnya karena pemikiran seorang Kartini begitu berbeda dengan pemikiran semua perempuan di zamannya. Kalau siang hari ini semua yang dengar seminar saya bisa ada satu aja ide brilian yang keluar, yang bisa ngerubah kehidupan, yang bisa mempengaruhi banyak orang, maka saya nggak sia-sia datang ke sini. Mimpi ini saya kasih jatah waktu 2 tahun. Kalau 2 tahun lagi saya ke sini, yang hadir siang ini, minimum kalian punya sesuatu. Pak, mimpinya sudah jadi nih, sudah jadi nyata nih. Bukan mimpi doang, mimpi jadi kenyataan. Entah itu
bodimu jadi langsing. Entah itu kebalikan bodimu jadi bulat. Itu keputusanmu berdasarkan hari ini, siang hari ini. Percaya nggak percaya, tahun lalu perut saya masih segentong. Ini sih belum flat sih. Saya tahu ini belum flat. Tapi seenggak-enggaknya dalam hidup itu ada yang namanya progres. Sekali lagi, progres itu positif. Jangan progres tambah buruk. Saya kemarin ketemu foto saya yang tahun lalu ke Singapura, pakai kaos hitam, perut saya udah kayak gentong. Betul-betul kayak gentong. Jijai banget dah. Dan saya baru bisa lihat progres saya sampai hari ini. Oh, ternyata progresnya signifikan. Oh, ternyata effort saya, disiplin saya berhasil. Lah di sini 2 tahun ke depan kalian punya mimpi apa? Atau kalian cuma hanya datang ke sini, yang penting kuliah selesai, kasih ke orang tua atau gimana, pokoknya selesai. No. Berkarya tidak tunggu nanti. Berkarya itu siang ini. Mulai dari mimpi. Bagaimana seseorang bisa punya jiwa pemimpin kalau dia minimum bisa mimpin dirinya sendiri? Sekali lagi, mulai berpikir, mulai bermimpi. Mau lakukan apa, mau jadi apa. Saya juga seseorang yang pembicara seminar kebangsaan. Saya bicara dalam lintas agama. Karena nggak semua agama mereka punya nuansa kebangsaan. Indonesia adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah semua dasar negara ini. Siapapun yang ada di negara ini, dasarnya harus sama. Dan begitu banyak di Indonesia, saya harus ngomong jujur, begitu banyak orang di Indonesia yang mau merubah dasar negara ini. Mereka punya mimpi yang berbeda. Kiblatnya udah lain. Kiblatnya nggak sama. Dan saya butuh orang-orang yang punya mimpi besar tentang bangsa ini, negara ini. Bagaimana Indonesia itu betul-betul bisa mempengaruhi dunia. Sudah begitu banyak orang yang bilang, di Primbon Jawa juga udah ngomong, itu tulisan-tulisan yang lama. Indonesia ini akan suatu hari jadi sangat besar. Semua harta yang dicari oleh bangsa-bangsa lain ada di Indonesia. Mungkin siang ini saya berdiri di depan salah satu calon presiden, calon menteri, calon pemilik bisnis terbesar dalam hal apapun siang ini. Bisa jadi. Pernah ada yang tahu nggak siapa yang nyiptain Apple? Nyiptain Apple? Steve Jobs. Steve Jobs itu idenya keluar ya waktu kuliah. Ide awalnya itu waktu dia kuliah. Sampai dia sama teman-teman, dia bangun sebuah startup bisnis dan sampai hari ini. Artinya dari kalian semua akan muncul sebuah mimpi yang besar, yang suatu hari nanti akan merubah kehidupan, merubah Indonesia. Saya dulu kuliah nggak pernah diajak ngomong kayak gini. Yang penting ujiannya lulus. Bagaimana uang kuliah bisa bayar? Bagaimana uang kos bisa kebayar? Itu semua dialami oleh setiap orang. Tapi hari ini saya mau ngomong sesuatu yang mungkin jarang diomongin banyak orang. Dream. Ayo siang ini kita mimpi semua. Bagaimana membangun jiwa kepemimpinan yang kuat? Mulai dari berani bermimpi besar. Kalau belajar dari Mary Riana, dia juga gak bakalan mimpi bisa sampai kayak hari ini. Dia punya suatu mimpi,
tapi dia juga nggak tahu gimana nyampenya. Dia jalan aja ke sana. Kita nggak usah mikirin bagaimana. Yang penting kita mimpi aja. Lihat lingkungan di sekitar kampus ini. Apa ya yang bisa saya lakukan ya? Lihat nggak kalau sore di depan kampus macetnya nggak karu-karuan? Siapa yang pernah mikir? Nggak ada. Saya dulu pernah mikir, kalau saya jadi menteri, saya akan sewa satu helikopter, saya akan keliling Jakarta, lihat spot-spot macet. Kenapa sih kok macet? Seringkali hari ini saya macet, begitu lewat macetnya ada apa? Nggak ada apa-apa. Bener nggak ada apa-apa. Terus kok bisa macet? Kadang-kadang cuma lihat mobil mogok, orang udah noleh semua, melambat mobil. Ngantrinya ke belakang sekilo. Mimpi yang besar yang merubah kehidupan itu adalah sebuah mimpi yang bermanfaat buat banyak orang, buat kebaikan orang. Selama kita nggak egois, one day kita akan jadi besar. Saya mau tanya, apakah di sini sudah ada pertanyaan? Yang belakang maju. Namanya siapa? Mau tanya apa? Kalau bisa saja. Perkenalkan Pak, nama saya Bobby. Saya ingin minta bantuan Bapak untuk merubah stigma pandangan saya terhadap kehidupan ya. Jadi tuh saya menganggapnya gini, kesuksesan itu tidak cukup hanya dengan bakat dan kemauan, tapi harus ada kesempatan di situ. Nah, kalau misalkan saya ambil contoh sebagai kasus anak Bapak yang tadi ya. Anak Bapak tadi punya bakat, cuman dia punya kesempatan mempunyai ayah yang bisa membelikan dia kertas modal ya. Terus jika saya bawa ke anak yang satu serba keterbatasan, dia punya bakat yang sama, cuman dia tidak mempunyai kesempatan untuk dibelikan oleh orang tuanya. Nah, otomatis kan dia nggak bisa sukses seperti anak Bapak. Nah, bagaimana untuk merubah pandangan saya terhadap hal-hal seperti itu gitu? Ya, terima kasih Pak. Thank you ya Bobby ya. Saya mau ngomong belak-belakan aja, apa adanya, bukan sekedar cari sensasi. Kesempatan itu yang buat bukan kita. Sekali lagi ya, kesempatan yang buat bukan kita. Banyak orang ngomong, kita harus bisa menciptakan kesempatan. Prakteknya bagaimana menciptakan kesempatan? Jadi sebetulnya kita memang tidak tahu kesempatannya ada atau enggak. Kalau Bobby tahu, anak saya itu di sekolah yang cukup terkenal dan hampir semua temannya memang kaya. Anak saya mungkin di bagian di tengah-tengah ke bawah. Yang lain itu uang sakunya mungkin beberapa kali lipat anak saya. Itu bermula dari hobi. Balik lagi ke sini. Ini adalah patokannya. Selama kamu bisa mimpi yang besar, melakukan yang kamu suka, kesempatannya datang. Kayak Ruby tadi. Dia memang ngelakuin YouTuber seneng. Dia seneng jalan-jalan. Maka dia dapat kesempatan dari situ. Saya juga punya penyesalan dalam hidup. Saya sangat suka jalan-jalan orangnya. Dan dulu waktu SMA kita bertiga sama teman saya, itu 3 orang janjian nih. Lu mau jadi apa? Gua mau jadi tour leader, gua mau jadi chef. Terus ada yang gua mau jadi, pokoknya semuanya itu di manajer perhotelan. Dan tujuan kami waktu itu sekolah di Bali, sekolah perhotelan salah satu yang terbaik. Itu ngomong-ngomongnya kelas 1. Kelas 3 yang berhasil sampai sekolah itu 2 orang, saya enggak. Tapi yang betul-betul jadi seperti yang dia omong, itu yang satu teman saya namanya Daniel, dia jadi chef di JW Marriott Jakarta sebelum dibom. Iya, yang sebelum dibom, karena dia dibom 2 kali selamat, terakhir kena jantung lewat. Tapi dia berhasil mencapai apa yang dia cita-citakan, jadi chef, pakai
kok apa topi yang gede waktu saya makan situ dia temenin dia nggak berani duduk. Oh saya nggak boleh pakai topi yang gede itu ngobrol-ngobrol teman sekolah, teman SMA seneng banget ketemu. Nah cara ngerubah mindsetnya, kesempatan pasti datang. Kalau kamu ketemu sesuatu yang memang kamu punya passion di sana, kamu suka dan sudah kerjakan dengan disiplin, pasti datang. Nggak tahu kapan. Saya itu belajar value kehidupan banyak dari nonton film. Banyak sekali nonton film. Saya bisa dapat insight yang orang lain cuma sekedar lihat film action, saya bisa dapat insightnya yang paling dalam. Karena memang hobi sih. Dalam semua film yang kuat, film itu kalau ceritanya bagus, yang lain itu cuma bumbu. Tapi cerita yang kuat itu ada suatu value kehidupan. Dari begitu banyak cerita, yang namanya kesempatan itu tidak pernah tidak datang. Yang paling susah adalah kalau kita sudah istilahnya gini, kita bukan nggak boleh pengen kaya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita pengen cepet kaya. Kenapa? Karena itu akan membuat kita kompromi dengan semuanya. Jual diri pun ayo, apapun dilakukan. Ada lihat yang di medsos lagi ada gelar-gelar uang buat masa depan yang lagi heboh. Di sini nggak ada yang suka lihat medsos ya. Yang uangnya dikasih dibeberin di tanah, nggak tahu ya. Wah nanti lihat, nanti saya kasih kuncinya terakhir. Tapi poinnya adalah kalau orang pengen cepet kaya, dia akan tabrak semua lini kehidupan, dia akan tabrak semua aturan yang ada. Dia nggak peduli ini properti punya siapa, yang penting saya punya, itu bagi dia kesempatan. Dulu saya masih punya prinsip, kalau nemu handphone di kamar mandi, rezeki, kesempatan. Setelah saya kehilangan handphone sendiri, saya baru tahu itu bukan kesempatan. Jadi saya dapat kesempatan waktu saya ke Hong Kong, waktu saya coba baju di suatu butik terkenal, ada handphone di situ. Saya ambil handphonenya, saya kasih di kasir. Pak atau Bu, ini tadi ada handphone dan lumayan mereknya terkenal, punya customer, coba situ. Saya tinggal. Masalah dipulangin enggak, bukan urusan saya. Saya sudah menang di dalam. Itu bukan kesempatan. Itu bukan kesempatan. Saya tahu itu bukan punya saya. Akan ada yang kehilangan. Di sini kalau ada mahasiswa yang nemu handphone di kamar mandi, rezeki atau dipulangin. Nah, itu pemimpin itu bangun diri sendiri, mimpin diri sendiri. Kalau itu kita anggap rezeki, kesempatan, bukan kesempatan yang kayak gitu. Jadi jawabannya Bobby, kesempatan pasti datang. Memang kita nggak tahu kapan. Yang penting kita lakukan dengan passion. Itu juga anak saya juga, dia bikin origami sudah lama dan memang dulu nggak pernah minta sebanyak itu. Tiba-tiba aja ada temennya lihat dia bagus, minta, yang lain minta, pesen semua, jadi dia order, baru minta saya beliin bahannya. Jadi kesempatannya pasti datang dan saya juga akan baru tahu saat itu. Tapi dia kan sudah buat sudah lama ternyata. Nah, oke, yang tadi ada yang nanya lagi, yang cewek sebelah sini. Ya, silakan maju. Nama saya Anissa. Saya mau bertanya, untuk mencapai satu tujuan yang besar itu kita tidak bisa melakukan sendiri. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan pengaruh kita pada orang lain? Ini saya lempar balik. Siapa yang mau jawab? Bagaimana meningkatkan pengaruh kita pada orang lain? Ayo. Siapa mau jawab? Latihan. Salah juga nggak dihukum. Ya maju. Nama saya Sela, status saya nggak single. Saya ingin menjawab pertanyaannya Anissa, bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Jika kita ingin mempengaruhi orang lain, maka kita harus lihat diri kita sendiri.
Apakah diri kita sudah baikkah kepada orang lain? Apakah kita sudah perfect ataukah kita sudah sempurna? Maksudnya dalam hal contoh kita ingin mempengaruhi orang buang sampah, sedangkan kita sendiri itu nggak buang sampah gitu. Bagaimana orang lain melihat kita untuk buang sampah? Jadi jika kita ingin mempengaruhi orang lain, lihatlah diri kita dan terus berusaha menjadi yang terbaik agar orang lain melihat kalau dia dapat menjadi contoh. Terima kasih. Beri tepuk tangan dong. Ada yang mau nambahin nggak? Gimana mempengaruhi orang lain? Ayo lagi. Karena ini bisa ribuan versi. Masa cuma satu? Bagaimana kita pengaruhi orang lain? Nggak ada? Beneran nggak ada nih? Ayo, bagaimana kita mempengaruhi orang lain? Ayo calon-calon presiden, businessman, owner. Mungkin ada yang punya pabrik mobil besok. Ya, maju. Nama, status, Ya, selamat siang Pak, selamat siang teman-teman semua. Saya mau jawab sedikit, sekalian mau bertanya juga ke Bapak ya. Saya Dev dari jurusan pendidikan. Bagaimana kita mempengaruhi orang lain? Salah satunya adalah kita harus menjadi seorang pemimpin. Pemimpin udah pasti dia akan sangat mempengaruhi atau menjadi pengaruh buat orang lain. Bagi siapapun yang dia pimpin maupun perusahaan dan orang-orang yang dia pimpin itu akan sangat berpengaruh. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah beberapa seminar yang saya ikuti menyatakan bahwa jiwa seorang pemimpin itu dibina dari lingkungan. Itu sekitar 70% itu dari lingkungan, 30% dari lahir. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah kita bisa memilih lingkungan atau lingkungan seperti apa yang kita pilih agar kita terbangun atau lebih termotivasi untuk memaksimalkan dan untuk melahirkan jiwa seorang pemimpin? Itu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Dev. Saya mau bahas yang pertanyaan Anissa dulu. Dari dua jawaban, menurut saya dua-duanya benar. Bagaimana mempengaruhi orang lain? Yang pertama menjadi diri sendiri, yang kedua menjadi pemimpin. Kalau dia sudah disebut pemimpin, itu adalah suatu bukti memang mau nggak mau dia sudah bisa mempengaruhi orang lain. Tapi kalau mau nanya bagaimana kita mempengaruhi orang lain, pernah dengar wisdom business nggak? Dalam wisdom itu harus ada 3 hal. Kamu harus punya integritas, kamu harus punya kreativitas, kamu harus punya keunggulan. Kalau kamu punya 3 ini, otomatis kamu akan mempengaruhi siapapun yang di lingkungan kamu. Nggak peduli siapapun, kamu akan mempengaruhi siapapun. Integritas itu salah satunya jadi diri sendiri. Kamu jujur sama diri sendiri, jadi bukan munafik, bukan kamu mengerjakan ini hanya untuk sekedar tujuan uang. Uang memang penting, tapi itu bukan segala-galanya, percaya saya. Uang memang sangat amat penting, tapi itu bukan segala-galanya. Integritas, kamu juga bisa tahu batas mana yang kamu harus lewati, yang kamu bisa lewati atau enggak. Kreativitas kita semua udah tahu, semua anak muda harusnya punya kreativitas yang tinggi. Kreativitas itu bukan hanya kita menciptakan yang belum ada, tapi kita bisa merubah yang sudah ada dengan cara yang baru. Contoh, fitness center. Saya itu dibesarkan dulu belum ada tuh selebriti, gold gym belum ada. Fitness ya dekat rumah, semua cuma barbel ditengkuk. Yang penting orangnya niat, mau olahraga enggak. Dan ternyata itu susahnya setengah mati latihan sendiri. Hal yang sama, fitness. Caranya dirubah, ada kreativitas. Dibentuk dengan manajemen yang baru, dengan cara yang baru. Akhirnya selebriti, gold gym, dan fitness first. Nah itu membuat orang mau datang lagi untuk nge-gym di kota besar. Nah itu contoh kreativitas. Kalau keunggulan sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Di sini semua bisa melompat 2 meter. Kamu bisa melompat di atas 2 meter. Kamu lebih 20 cm aja udah unggul.
Unggul itu melebihi yang ada. Ingat lagi ya, untuk kamu bisa mempengaruhi orang lain, kamu harus punya 3 kriteria: integritas, kreativitas, dan keunggulan. Tadi Dev nanyanya apa? Jadi lupa kan nanyanya. Oh, lingkungan, ya jangan. Sekarang saya ada pertanyaan, yang bisa jawab langsung saya kasih buku. Pemimpin itu dibentuk atau dilahirkan? Saya kasih 5 menit mikir. Seorang pemimpin itu dibentuk atau dilahirkan? Dibentuk, oke? Siapa yang dibentuk? Sekarang gini, siapa yang dibentuk angkat tangan? Nggak sampai 50%. Siapa yang dilahirkan? Nggak ada. Mana yang lain? Oke. Yang dilahirkan, saya mau undang tuh yang ujung sini. Kenapa kamu ngomong dilahirkan? Sini. Ayo maju ke depan. Guys, apa yang kita percayai itu yang akan kita alami. Believe it or not. Kasih nama, jelasin. Nama saya Sally Octavia. Kenapa saya menjawab dilahirkan? Karena gini, kalau misalkan dia punya punya orang tua yang dia itu notabene adalah seorang pemimpin atau memiliki karakter pemimpin, maka dia akan mengajarkan kepada anaknya untuk bisa menjadi pemimpin dan ya gitu. Terima kasih. Ini berarti secara nggak langsung mulai menjawab pertanyaannya Dev, ya kan? Bagaimana lingkungan? Saya mau kasih jawaban yang menurut saya yang paling relevan hari ini, yang berdasarkan survei dan praktek. Saya sudah terlalu banyak sering dengar seminar dan motivasi. Mau pemimpin itu dilahirkan, mau pemimpin itu dibentuk. Jawaban yang benar adalah dua-duanya. Memang bisa dia dipengaruhi oleh keluarga yang memang orang tuanya seorang leader. Misalnya bapaknya RT. RT itu kan mau nggak mau mimpin warga. Jadi dia di rumah udah bisa merintah siapapun. Dan banyak orang minta tolong dia. Anaknya mau nggak mau akan lihat dan belajar. Lingkungan membentuk. Itu yang bilang dilahirkan kan. Jadi dari kecil dia lihat apa, dia akan lakukan apa. Makanya di Indonesia contohnya itu ada 5 agama. Sebetulnya bebas mau pilih apa aja. Yang penting kita tidak melanggar hukum. Tapi agama yang dipilih dengan dia secara dewasa itu akan membuat itu menjadi mengakar daripada sesuatu yang diajarin dari kecil. Sesuatu pengalaman hidup. Nah, balik kepada pemimpin. Ketika orang itu punya lingkungan yang memang mendukung dia untuk jadi pemimpin, tapi kalau dia nggak tahu cara ngasahnya, nggak tahu cara belajarnya, maka dia tidak akan jadi pemimpin yang menonjol. Sekarang kalau mau ngomong, ya memang kita semua teman-teman di sini belum ada yang jadi pemimpin, semua masih mahasiswa. Saya mau ngomong 10 tahun lagi, seperti yang saya ngomong, tiba-tiba semua yang ada di ruangan ini, semua sudah jadi leader. Entah pemimpin rumah tangga, entah pemimpin kantor, tapi semua sudah jadi pemimpin. Loh, single parent kalau ibu itu juga pemimpin loh. Dia kalau nggak bisa loh. 10 tahun lagi semua leader. Tapi tetap aja ada kriteria. Ini leader golongan platinum, ini leader golongan gold, ini leader golongan silver, tetap ada. Jadi kalau mau mencapai suatu kemaksimalannya, semua unsur ini nggak bisa hanya satu unsur. Sebetulnya kalau kita tanya semua orang sukses dalam hidup, coba tanya dengan belak-belakan. Jack Ma misalnya, dia ngomong waktu dia kerjain internet pertama kali dia nggak ngerti, tapi dia terus itu yang tadi saya ngomong disiplin. Tahu nggak bakalan jadi orang paling kaya di China? Nggak tahu. Sampai dia ada seminar ngomong begini, dulu semua omongan saya dianggap kentut, sekarang kentut saya pun dibilang harum. Karena dunia melihat dari hasil. Sedangkan semua orang tidak ada yang tidak melewati proses. Prosesnya mau lewatin enggak? Kayak bintang film hari ini, kalian lihat yang paling ngetop sinetron siapa? Bintang film yang dulu kemana?
Saya dulu masih zamannya Jeremy Thomas, sekarang nggak tahu dia kemana. Ada yang masih tahu nggak ya? Nggak tahu. Jadi memang ada profesi yang memang cepat gantinya, cepat. Umur sekian udah nggak bisa, umur sekian udah nggak bisa. Jadi jawabannya jelas ya, Dave. Jawaban jelas ya. Jadi lingkungan memang pengaruh pertama. Tapi kalau dari orangnya tidak ada niat untuk melangkah ke sana, dia nggak akan jadi. Dia nggak akan jadi. Kalau itu bukan passion dia, bukan jadi panggilannya dia, callingnya dia, nggak bisa. Saya ini mau dibayar 100 juta per bulan untuk ngerjain accounting, saya nggak mau. Pusing saya kalau di belakang meja angka kertas pusing. Walaupun pada faktanya nggak ada yang bayar accounting 100 juta sebulan kecuali direktur. Saya ngerjain dengan staf biasa aja kalau accounting, cepetan dia ngerjainnya, saya pusing ngerjainnya. Nah, karena panggilan saya bukan di admin. Itu bukan soal hebat mana, tapi passion Anda di mana. Kalau Anda mengerjakan sesuatu dengan passion yang luar biasa, kesempatan pasti datang. Oke? Jadi sekarang pemimpin dibentuk atau dilahirkan. Dua-duanya, oke? Tidak bisa hanya sekedar dibentuk, tidak hanya bisa sekedar. Jadi ada lahir dari dalam dan ada bentukan dari luar yang harus dilewati. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan maju. Ya, nama saya Christian. Saya mau bertanya. Di sini kan dikatakan untuk poin nomor 2 kita harus disiplin pada sesuatu yang kita sukai. Nah, gimana kalau kasusnya kita tidak menyukai apa yang sedang kita lakukan? Contoh kasus yang sekarang kayak mahasiswa dia kuliah di jurusan yang tidak dia sukai. Nah, bagaimana dia bisa mencapai mimpinya itu sedangkan dia tidak bersemangat untuk mencapai apa yang dia kerjakan sekarang? Nah, terima kasih. Saya rasa, namanya siapa tadi? Christian. Saya rasa yang dialami Christian dialami banyak mahasiswa dimanapun. Dia pilih jurusan yang dia nggak suka. Faktornya apa? Banyak. Bisa orang tua yang suruh, bisa masuknya cuman jurusan itu. Nah, ini sebetulnya materinya lain, tapi saya mau bagi sedikit. Kalau kita sudah terjebak di suatu situasi yang nggak enak, ada beberapa langkah yang bisa kita pilih untuk melakukan. Satu, sesuatu yang sangat radikal, yaitu kita ganti jurusan yang kita suka. Radikal itu dalam artian apapun resikonya, apapun halangannya. Entah itu orang tua, entah itu teman, entah itu uang, entah itu apa. Tapi itu keputusan saya harus, itu sesuatu yang baik. Radikal, berani enggak? Yang kedua, mau tidak mau kamu harus berdamai dengan diri sendiri dan belajar menyukai apa yang sedang kamu kerjakan. Itu tanpa kamu berdamai dengan diri sendiri, kamu nggak akan bisa kerjain apa-apa. Karena tiap kali ngerjain kamu akan emosi, marah, berusaha secepat-cepatnya. Dari dulu saya ini memang nggak suka ngerjain PR. Bukan karena saya malas, memang saya malas. Memang saya malas, nggak usah takut diakui. Saya berusaha ngerjain PR secepat-cepatnya. Tapi kalau kegiatan itu bicara outdoor, saya suka banget. Saya suka ketemu orang, saya suka baru. Ada teman saya nggak suka. Nah, itu orang beda-beda jurusannya. Makanya saya cita-citanya jadi tour guide. Walaupun belum kesampaian sampai sekarang. Tapi saya udah tahu, ini saya senang nih kalau jalan-jalan, keliling, jelasin. Yang lain menghafal setengah mati, saya nggak usah, saya lihat sekali saya udah tahu. Oh, ini piramid, apa-apa saya tahu. Itu karena memang saya hobi. Nah, yang kedua kamu harus lakukan, kamu cari sesi konseling atau apa, berdamai dari diri sendiri. Kalau yang nomor 1 nggak bisa dilakukan. Karena kalau kamu nggak lakukan itu, kamu akan jadi mahasiswa abadi, nggak pernah selesai. Oke? Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Yang baju putih.
Terima kasih, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Titin. Saya ingin bertanya terkait pemimpin dan ketua. Dalam mindset saya, ketua itu jabatan, pemimpin itu sifatnya. Tetapi dalam praktik, seringkali ketua tidak memiliki jiwa pemimpin. Dan seorang yang memiliki jiwa pemimpin seringkali tidak menjadi ketua. Hal ini jika dilihat dari praktik budaya Indonesia yang mungkin sedikit dinasti. Hal ini menjadi dilema yang memang harus diputuskan agar tidak diteruskan ke generasi berikutnya. Kira-kira, dan saya rasa banyak di antara kami yang masih bingung tentang kedua hal ini. Kira-kira bagaimana menurut Bapak jika dilihat dari praktik dan dari teorinya sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ada yang mau jawab? Kalau ada yang mau jawab, langsung saya kasih bukunya. Ada yang mau jawab? Ayo silakan. Pertanyaannya, ya, ayo silakan. Perkenalkan, nama saya Sela. Saya ingin menjawab pertanyaan Titin yang ketua dan pemimpin yang bikin Titin bingung. Karena sesuai teori dan kadang sesuai dengan jabatan. Kadang ada yang ketua yang tidak memiliki sifat kepemimpinan, benar gak Titin, maksud Titin? Dan ada yang pemimpin tapi tidak menjadi ketua. Nah, seperti itu sebenarnya yang salah itu menurut saya nggak ada yang salah dua-duanya. Itu hanya butuh proses. Oke, saya jelaskan dulu yang menjadi ketua. Kalau kita sudah di posisi ketua, kita harusnya belajar apa itu yang namanya dengan kepemimpinan. Pemimpin yaitu leader yang mengatur seseorang untuk mencapai tujuan bersama. Kalau untuk dalam sebuah organisasi, ketua itu sebagai kepalanya dan anggotanya itu contoh wakil itu sebagai lehernya, atau sekretarisnya sebagai tangan kanannya, atau bendaharanya sebagai tangan kirinya. Nah, itu yang dimaksud dengan ketua. Dan sedangkan ketua itu sendiri harus berkembang, terus berkembang. Karena apa? Agar dia mendapatkan yang namanya posisi kepemimpinan, yaitu sifat leader. Sedangkan pemimpin kenapa tidak bisa menjadi ketua? Karena ada proses yang dia belum maksimalkan untuk mendapatkan di posisi itu. Dan menjadi pemimpin itu nggak mesti harus jadi ketua. Memimpin diri sendiri itu menurut saya sudah jadi pemimpin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kasih buku. Kenapa saya kasih buku? Jawaban benar salah itu nggak pengaruh di sini. Minimum berani dulu. Di culture Indonesia itu budaya Asia selalu membuat kita itu menjadi pemalu, tidak bisa jadi diri sendiri. Saya punya, siapa di sini, saya nggak tahu generasi sekarang, generasi now ini, yang meluk orang tuanya risih. Meluk orang tuanya risih. Sudah nggak semua ya, bisa peluk sampai peluk banget. Kalau saya dulu sampai sekarang, saya meluk ibu saya aja kagok maksudnya. Ya saya peluk, saya sayang, tapi itu karena apa? Nggak dibiasain dari kecil. Jadi kenapa saya sekarang mulai terjun ke kampus, kemana? Saya ingin ada suatu generasi yang jauh lebih baik daripada saya dulu. Oke? Nah, sebetulnya masalah ketua dan pemimpin itu paling dasar adalah bicara di ambisi. Ambisi orangnya. Ada yang memang dia pengen jadi ketua, meskipun dia nggak bisa mimpin, tapi dia kepengen jadi ketua, dan dia akan usahakan dengan berbagai cara untuk dia jadi ketua, karena dia punya ambisi jadi pemimpin. Sedangkan orang yang memang bisa memimpin belum tentu punya ambisi jadi pemimpin, makanya dia nggak mau jadi pemimpin. Makanya itu saya sendiri sebelum jadi pemimpin, saya juga punya pemimpin, dan pemimpin itu banyak. Sebetulnya follower yang milih pemimpin, kalau mau tahu rahasianya. Dari sekian banyak pemimpin, saya akan pilih di orang yang ngeklik ke saya. Minimal dengar wawasannya dia, dengar pendapat dia atau cara dia bekerja, berkarya dalam kehidupan. Saya suka sama dia. Maka saya akan menaruh diri saya di bawah orang itu untuk belajar banyak hal.
Nah masalahnya kalau kuliah mungkin ketua senat cuma satu, dan itu menjadi ajang politik yang sangat amat panas. Atau kalau SMA ketua OSIS. Saya tahu itu dari perjalanan hidup. Saya punya bakat memimpin, tapi saya tidak pernah ambisi jadi pemimpin. Lain sama adik saya. Adik saya dari kecil sudah jadi pemimpin terus. Dia jadi ketua OSIS, jadi ketua senat, di kampus juga jadi pemimpin ini, pemimpin itu. Itu bicara dari ambisi, dan sekarang dia juga pimpin perusahaan. Nah itu dari ambisi orangnya. Itu yang jawabannya nomor cuma satu, ambisi. Kalau dia nggak ambisi ya memang sulit. Tapi kita follower bisa pilih mau ikut pemimpin yang mana, sederhana. Kalau memang dia cuma ketua doang, tapi nggak bisa mimpin, artinya pemimpin yang baik itu apa? Dia bisa ngayomi ke bawah. Leader itu bisa ngayomi ke bawah. Like family, dia nggak lihat backgroundnya orang, dia nggak lihat agamanya orang, dia lihat kita as a person, as a human. Seorang pemimpin harus bisa melihat siapapun di bawah dia as a human, manusia, bukan backgroundnya, bukan sukunya, bukan agamanya, as a human person. Oke? Ada lagi yang lain? Kalian boleh nanya apapun dalam semua bidang kehidupan. Saya juga bisa disebut entrepreneur, bisa disebut juga katalisator. Katalisator itu mungkin belum pernah dengar. Ada yang tahu istilah katalisator? Ada yang tahu katalisator? Katalisator itu adalah orang yang lihat suatu purpose tertentu, dia yang mengkoneksikan si A dan si B untuk menjadi C. Dan setelah si A dan si B menjadi C, kitanya keluar dari sana. Intinya apa? Kita tidak ambil keuntungan dari sana. Kita tidak ambil keuntungan. Itu katalisator. Jadi saya bisa lihat ini kepentingannya apa, ini kepentingannya apa, dan ini bisa saling menguntungkan. Saya bisa di tengah, middleman, yang ngatur. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya mau bagi-bagi hadiah. Atau saya kasih pertanyaan terakhir. Ada lagi yang mau tanya? Mau tanya apapun, karena dalam semua bidang kehidupan itu sangat berhubungan dengan kepemimpinan. Minimum seorang pemimpin itu harus melakukan yang namanya decision. Nggak ada satupun pemimpin dia tidak melakukan decision. Dan decision ini nggak semuanya gampang. Untuk memimpin diri sendiri, kita juga tiap hari harus melakukan keputusan-keputusan. Tiap hari, pilih pagi mau pakai baju yang mana, mau pakai CD yang mana, yang merah, yang hijau, yang putih. Keputusan semuanya. Nanti masalah kaosnya ada yang sama di kampus, itu urusan lain lagi. Tapi itu keputusan demi keputusan, keputusan demi keputusan. Ada? Oke, saya mau bagi-bagi hadiah. Bukunya tinggal 4. Saya mau kasih kepada yang tadi, yang udah maju yang udah tanya berapa orang? Yang tadi yang udah tanya angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Maju ke depan, saya kasih bukunya, kurang 1 nanti saya kirim. Ayo silakan maju. Satu, difoto. Thank you. Ya, kamu nanti kontak saya kirim ya. Pak tolong difoto dulu Pak. Ya, sini ikut aja. Ikut. Yuk. 1, 2. Oke, beri tepuk tangan dari teman-teman. Ya, terima kasih. Kalau ada yang pertanyaan di luar belakang, bisa catat nomor handphone saya, bisa WA langsung 0812 9890 2900. Tanya apa aja soal kehidupan. Soalnya saya sebut entrepreneur of life, karena hidup itu sangat menarik,
Tidak ada hidup yang tidak menarik. Yang tidak menarik kalau sudah tidak hidup. Oke, terima kasih semua. Selamat sore, sampai ketemu lagi.